manajemen kamar itu yang pertama adalah satu mengikuti aktivitas pondok. Jadi pondok itu semuanya mulai dari pagi tadi seperti tahajud, subuhan, sholat subuh, lanjut ngaji seperti biasanya pondok sekolah. Habis sekolah itu biasanya kita ya istirahat, sholat duhur, istirahat, dilanjut dengan madin, habis itu tahasus. Tapi setelah itu adalah sholat isya. Setelah sholat isya itu biasanya ada tambahan dari kami. Nah, di manajenya dari situ. Tambahannya apa? Ada kumpulan tersendiri. Itu yang membedakan unit-unit lain dari unit-unit lain. Unit SMP itu seperti itu. Ada ngajinya sendiri, ada bagaimana santri itu bersikap baik, seperti yang ditonjolkan adalah sopan santunnya, seperti itu. Itu manajemen kamar mulai pagi sampai malam hari. Seperti itu. Kalau saya sendiri untuk mengenal para santri satu biasanya mengabsen ya. Jadi mulai dari pagi itu sudah diabsen tahajudnya siapa yang nggak ada. Misalkan ada salah santri yang namanya Wim. Loh Wim kok nggak tahajud, di mana Wim ini gini. Otomatis, hah? Apal ini yang orangnya yang sini ini. Lah ini anaknya. Apal ini. Jadi otomatis sudah tahu. Jadi kebiasaan tahu mulai dari awal itu dia absen, dari malam juga dia absen. Siapa yang belum tidur, misalkan dikatakan ada yang belum tidur kayak damar, biasanya damar ada damar ya. Itu biasanya rame damar ini. Lah ini otomatis kita absen. Oh ini masih ada di kamar. Lah tentang pengabsenan yang di sistem pesantren itulah kita sebagai pembina dan pembimbing selalu mengenal santrinya masing-masing. Untuk komunikasi sama wali santri, seringkali kami setiap hari itu mengirimkan video, foto dan juga berupa kabar tentang wali santri, tentang santrinya. Otomatis kalau misalkan kita setiap hari komunikasi dengan wali santri dengan baik, insya Allah beliau lebih percaya dengan kita dan juga tahu dengan keadaan santrinya seperti itu. Oke, terima kasih. Terkait manajemen kamar tentunya bicara soal efektivitas dan efisien dalam mengelola kamar itu seperti apa. Dalam berbicara soal manajemen tentunya bicara soal perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi dalam kamar itu seperti apa. Nah terus terkait perencanaan di kamar tentunya sebelum merencanakan suatu hal ataupun program di kamar tentunya kita harus pahami dulu konteks di dalam kamar itu seperti apa. Tentunya melakukan pendekatan individual kepada seluruh santri. Karena keanekaragaman santri tentu menjadi tolak ukur dalam proses perencanaan. Itu. Terus kemudian pengorganisasian yakni melibatkan secara aktif santri di kamar. Jadi seakan-akan peran pembina itu adalah mengarahkan dan memerankan santri dalam mengelola kamar secara efektif. Seperti apa? Terutama dalam hal kebersihan, terus jam'iyah, terus tanggung jawab yang lainnya. Untuk memahamkan jelas kita memposisikan diri pembina sebagai uswah. Jadi mencontohkan bagaimana perlakuan yang baik itu seperti apa. Misal contoh perihal kebersihan. Jadi kebanyakan anak-anak SLTP kan belum bisa banyak kayak ngepel, nyapu, yang benar seperti apa. Berarti pembina sebagai uswah mempraktekkan nyapu itu seperti apa, mengepel seperti apa. Dan gak hanya itu, kebanyakan anak-anak SLTP santri baru itu masih banyak nggak kerasan. Itu bagaimana memposisikan diri pembina itu memanajemen kamar agar kondusif, biar semuanya itu kerasan itu gimana. Letaknya di komunikasi antar individu di dalam kamar. Karena mau nggak mau pembina menjadi bapak, menjadi ibu, sekaligus menjadi kakak bagi mereka semua. Dulu pernah sedikit cerita, paling parah dulu ketika pengalaman saya jadi pembina, anak itu sampai mau kabur. Bahkan tanya ke saya, Ustadz, kalau biaya dari Jombang ke Jakarta itu berapa ya Ustadz ya? Itu paling parah itu kemarin, angkatan tahun kemarin itu. Nah, itu sampai kayak gitu. Itu anak MTS itu, masih kelas 1 lah. Seiring berjalannya waktu dan ikhtiar serta doa. Nah, anak yang
awalnya tuh nggak kerasan, keinget orang tua, nangis, bahkan ngerengek-ngerengek, ngetor-ngetor pintu kamar saat itu. Nah, kita memposisikan pembina sebagai apa? Sebagai hal yang menenangkan dia. Tentunya kita sebagai bapak, kita harus tegas. Kadang-kala kita menjadi ibu, kita harus mengambil hatinya anak. Kadang kita menjadi kakak, mengarahkan sebagai orang yang lebih dekat sama dia. Untuk tahun ini ada juga, ada beberapa santri yang sekiranya ya masih dalam proses kerasan. Normal, jadi wajar. Itu semua bagian dari proses belajar mereka menjadi santri yang mandiri dan berkarakter. Gitu. Benar. Siap. Ini ada acara apa ini? Ini acara outbound, Mas. Acara outbound untuk peserta Mosba tahun 2025-2026. Ngapain aja di situ? Nanti di outbound ini kita di setiap pos mereview materi yang sudah diberikan di Mosba 2 hari kemarin. Berarti dari awal Mosba, pematerinya apa, peserta harus bisa menjawab? Harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab? Nah, nanti di setiap pos ada challenge-nya sendiri. Oh. Ada challenge dan ada having fun juga, ada game dan lain-lain. Dan paling penting adalah untuk menanyai materi yang sudah disampaikan di Mosba seperti itu. Oke, terima kasih. Siap. Kiai Haji Ahmad Abdul Asro, Yang kelima, Kiai Haji Abdul Khalid Kasim, yang keenam, Kiai Haji Yusuf Hasim, yang ketujuh, Sholah, Kiai Haji Sholah Ibrahim, Matan, Salahuddin, Baik. yang kedelapan, Kiai Haji Abdul Hakim Mahmud. Haji Abdul Hakim Mahfud. Oke, sekarang Brilian, kamu tunjuk 3 anak yang kira-kira mampu untuk menjawab pertanyaan. Ayo, coba. Tahosus itu ada berapa kelas? 3. Ada 3, apa namanya? Ula Ustaulia. Ula Ustaulia. Terus untuk kegiatan ba'da subuh, Pada subuh ngaji Al-Quran. Ada berapa kelas? 3. 3 kelas. Kelas A, B, C. Untuk kegiatan ekstra di pondok apa aja? Kubairang, Kopirang. Kalau kudaireng itu apa? Kudaireng. Kumpulan dai Tebuireng. Yang kubaireng. Kumpulan Banjari Tebuireng. Terus kopi ireng apa? Fotografi. Fotografi. Oke. Terus ini udah tahu itu gedung apa namanya? Yang belakang. Udah. Apa namanya? Keseran. Pesren. Itu untuk kalian yang sakit nanti minta antar ke Ustadz Dimas ya, diantarkan ya. Ya. Oke. Jadi di pos 3 ini teman-teman kita akan bakalan mengenalkan tentang TPKU. Ada yang udah tahu kepanjangan TPKU apa? Itu bisa dibaca itu. Tempat praktek keterampilan usaha pesantren Tebu Ireng. Yang mana intinya TPKU itu tempat kita ngebenerin baju. Udah, itu nama yang paling tepat. Tempat kita ngebenerin baju, ngebenerin sarung. Kalian butuh songkok Tebu Ireng silakan ke TPKU. Butuh sepatu Tebu Ireng, sarung Tebu Ireng silakan ke TPKU. Seragam saya rusak Ustadz, baju putih saya rusak Ustadz, sobek dan lain-lain silakan langsung ke TPKU. Caranya gimana? Bilang ke pembina, Ustadz saya mau ke TPKU, tolong diantarkan. Paham? Enggak bayar. Enggak bayar, gratis dong. Jadi nanti kalau kalian butuh apa-apa, urusan tekstil, urusan pakaian kalian, urusan yang dipakai sama kalian silakan selalu datang ke TPKU. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, review materi yang kemarin. Saya mau review materinya Gus Mirza tentang Tebu Ireng. Ada yang bisa jelasin nggak? 1 poin aja yang dijelasin sama Gus Mirza. Materi pertama tentang Tebu Ireng, sejarah Tebu Ireng deh. Ada yang bisa jelasin nggak? Ayo, ayo sini, bisa. Atau ada yang bawa buku? Ada yang bawa buku? Ah, ayo, ayo. Buku yang kemarin.
Ayo. Kamar Kiai Haji Maksum Ali ya? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Ketua kelompok, ayo ketua kelompok jelasin tentang sejarah Tebu Ireng. Tebu Ireng dibangun tanggal 3 Agustus 1899. Oke. Setelah Tebu Ireng berdiri 14 tahun, Tebu Ireng dihancurkan oleh Belanda. Di umur ke-21 tahun, Tebu Ireng mempunyai 2000 santri. Oke. Tahun 1942, Tebu Ireng sudah melahirkan 20.000 ulama. Oke, udah cukup ya. Tebu Ireng didirikan tahun? 1899. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelompok. Wah, juga semangat ya, arek-arek ya. Mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan seputar TPKU. TPKU, silahkan. Ayo, satu pertanyaan wajib dong. Sebelum lanjut ke pos berikutnya. Ayo, apa? Misalnya baju putih kita polosan terus mau dijahit tulisan Tebu Ireng boleh? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tinggal kalian bilang aja ke ibu-ibu TPKU-nya, Ibu saya mau buatin nama Tebu Ireng atau saya mau jahit nama saya dong, silahkan. Tinggal request saja. Oh lambang, lambang nggak tahu ya, silahkan tanya ke ibunya nanti ya. Ibunya nanti, saya nggak tahu, saya kan bukan orang TPKU kan. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu wa alaik wa la yadillu man hadait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebutkan rukun iman sama rukun Islam bareng-bareng. Pertama. Kedua. Ayo. Ketiga. Keempat. Keenam. Kelima. Keenam. Rukun Islam. Rukun Islam. Yang pertama. Yang keras ulang-ulang. Rukun Islam yang berapa? Yang terakhir ulang. Ya. Berapa? Yang berapa? Dua. Tiga. Empat. Lima. Ayo, yang terakhir. Terus Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini santri baru semua atau ada santri alumninya? Santri baru. Oke. Kalau yang santri baru pasti akan mendapatkan materi tentang pesantren kemarin. Itu coba sebutkan. Ayo. Ini nggak harus santri baru ya, santri alumni pun ya monggo mau jawab siapapun pokoknya tentang pesantren. Jadi kemarin tuh ada materi tentang pesantren dan kesalehan ekologi itu coba disebutkan gimana? Coba dipaparkan ke saya. Ya, coba ayo. Ayo. Bukan itu. Bukan. Ayo tentang pesantren dan kesalehan ekologi. Kesalehan ekologi. Yang santri baru, Santri baru ya siapa? Yang tentang pesantren pun ya monggo ayo dijawab. Pembersihan lingkungan dan ini Ustaz, pengelolaan sampah. Oke. Ada 4 kiai yang memberikan contoh ataupun teladan di kesalehan ekologi. Itu kiai siapa aja? Minimal 2 sebutkan. 2.
Kiai salah lagi wafat Gus Likin. Bukan. Kalau Kiai Solah benar. Ada Kiai satu lagi. Kiai Yusron. Ayo yang benar ya, yang benar. Ayo apa? Wafat Idris Kamali. Ya, itu ada Kiai Solah dan Kiai Idris Kamali. Itu beliau memberikan apa coba? Contoh ataupun teladan apa? Tahu saya ngawur. Penghijauan. Penghijauan. Reboisasi. Bukan. Kalau Kiai Solah, apa? Memberikan UKLB, UKLB. Bukan. Bukan. Coba ini Kiai Haji Solahuddin Wahid itu memberikan contoh atau teladan apa? Beliau memungut sampah yang jatuh ataupun berserakan di jalan. Memungut sampah yang jatuh ataupun Ya itu sudah saya sebutkan tadi. Coba Kiai Idris Kamali coba apa? Menanam pohon. Iya Tare. Ada. Sedekah oksigen. Drill. Nah itu salah satunya sedekah oksigen. Nah, Ya. mantap. Oke. Terus satu lagi tentang pesantren. Ini yang apa itu coba dijelaskan. Kesalahan ekologi udah, tinggal pesantren yang belum. Apa Bil? Ayo Bil. Tadi Andis, artis. Ayo. Apa? Soalnya namanya Tentang pesantren. tentang pesantren. Gini mas. Masuk TV cek. Hilang katanya. Bukan tentang pesantren. Rek. Ya wes ini kalau gitu saya sampaikan aja ya. Jadi yang ditekankan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan Ibu Nyai terutama ketika sampean sedang ya belajar, sedang bersama senior-senior ataupun terutama guru-guru kalian lah, nggak usah jauh-jauh ke pembinanya lah. Itu harus ditekankan sekali akhlaknya, ya. Harus ditekankan sekali sikapnya, adabnya. Ya jangan sampai semisal di 3 hari ini ketika mosbah itu ya sudah cukup lah. Misalkan ada yang semisal ada yang tidur lah, ada yang tidak memperhatikan, itu kedepannya saya minta tolong untuk lebih diperhatikan lagi terutama akhlaknya. Ya nggak usah ke saya, ke yang lain aja. Saya kan masih santri soalnya, masih seperti kalian. Lebih-lebih ke senior-senior, ke guru-guru yang sudah sepuh. Ya.